Ladies and gentlemen, welcome. Relationship adalah suatu ya yang memang keakraban yang memang sangat-sangat dekat sekali, yang sangat-sangat luar biasa ya, baik di dalam hubungan bersama teman, dengan sesama ya dengan sesama mungkin teman kampus, teman kuliah, bahkan hubungan pacaran. Jadi sebagai ya tanda kita mengasihi, jadi kita harus saling mengasihi. Jadi gitu buat teman-teman semuanya ya kan. Teman-teman boleh ngajakin teman-teman sebanyak-banyaknya. Gak ada kata telat di sini. Baru join pun nggak apa-apa, asalkan dapat berkahnya ya kan. Dan pada hari ini kita akan kedatangan. Iya, kedatangan ya. Jadi gue nggak sendiri gitu. Jadi aku nggak sendiri di sini. Jadi aku kedatangan seorang yang luar biasa. Asik kan? Seorang sih. Sepasang kekasih yang luar biasa. Dan mereka adalah sepasang yang memang sangat menginspirasi. Menginspirasi dalam hal apa aja ya kan. Jadi sangat menginspirasi banget buat kita, apalagi teman-teman leaders juga pada tahu siapa orangnya ya kan. Dan teman-teman semuanya, ini perwakilan dari para couples. Jadi ada 3 orang. Jadi 2 orang ini dari perwakilan couples, terus yang lain dari singles. Jadi ya, Ica dan Renaldi, dan mereka ini adalah sangat luar biasa ya dalam hal ini. Terus perwakilan dari singles, ibu ketua koordinator kita di mana? Aku di sini loh, cuman nggak bisa on video dulu. Yeay, nggak seru. Ya ampun, beneran loh nih. Nggak seru. Aku on ya, gelap tau gelap. Yalah gelap, gak apa-apa gelap. Mereka aja, Renaldi aja Tuh gelap kan. gitu, ya kan? Aduh, oke, ya sudah deh. Berarti perwakilan singles kita. Biar ku spotlight dulu, ya kan? Bentar dulu. Nah, ini perwakilan singles Raya Pasaribu, ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, siapkan catatan kalian karena nanti habis kita saling ngobrol setengah jam ke depan, dalam waktu 30 menit nanti para cowok nanti akan discuss bareng para cowok, terus para cewek bahkan bisa saling diskusi dengan para cewek. Jadi gitu lah ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang aku mau nanya-nanya buat yang udah legal. Yang udah legal. Oke, yang udah legal nih, Renal, Ica, gimana kabar kalian? Ayo, mau cewek duluan apa cowok duluan nih? Renal. Ya sudah deh. Nanti mereka lagi. Aja, Kak. Apa? Cowok duluan aja, Kak. Mau cowok duluan? Oke, Renal. Oke, ini satu pasang kekasih yang luar biasa ya, Renaldo dan Renal. Gimana kabar kalian berdua, Renal, Ica? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Baik. Bagaimana kegiatan sehari-hari kalian dua? Biasa sih, aman-aman aja semuanya. Aman-aman nih. Mungkin Terus? ibu kita boleh ditanya nih. Ibu kita soalnya yang paling sibuk soalnya nih. Oh! Ibu yang paling sibuk. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Soalnya kan di kampus WC akhir-akhir ini ada panggilan sebutan ayah terus ibu ya. Jadi ayah Renal terus ibu Ica, gimana nih? Apa yang super sibuk kata ibunya ya, Renal ya? Betul.
Ayo Ibu gimana kerjanya Ibu? Ayo, monggo. Nggak bunda gitu sekalian. Hah? Bunda aja gitu sekalian. Wih. Ya juga kali ya. Aduh, oke lah. Sekarang perwakilan singles. Ya gimana kabarnya ya? Halo, luar biasa dong, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Awesome sekali nih. 3 orang yang sangat asik. Satu mempertahankan pacaran mereka dan satu mempertahankan kejombloannya ya kan. Nah, iya. Dan oke teman-teman semuanya harap simak ya. Hari ini aku mau nanya-nanya dulu deh. Buat yang pacaran dulu deh. Mau cowok atau ceweknya terserah deh. Ya kan. Rena, Ica. Mau nanya nih boleh? Boleh banget dong. Boleh. Nah, kalian itu saling baru pertama ketemu terus menjalani relation sampai sekarang kayak makin lama makin klop itu sejak kapan ya? Nah, itu dia. Awal Siapa kalian dulu nih yang kenalan tuh jawab gimana? nih? Nah, yang duluan siapa? Yang duluan cowok atau Ladies- cewek terserah gitu. Ladies first deh, ladies first deh. Oke, ladies first. Oke, ladies first. Ayo. Ini kayaknya seru nih. Teman-teman kayak gimana perasaan teman-teman? Kayaknya seru ya, seru banget ya. Oke, sekarang ladies nih. Ya udah deh, Ica aja kamu jawab deh. Kalian udah berapa lama sih? Kayak awal kalian kenalan kapan? Terus gimana sih? Gimana sih kalian udah pertama kenal terus udah lebih dekat gitu. Nah, gimana proses dari kalian gitu? Kita kita waktu di Malu-malu. Iya, malu-malu. Ya udah, ada lanjut. kita sih awal ketemu di komunitas ini kita ketemu. Terus? Iya, di komunitas ini kita ketemu dan jadi aku diincer guys. Wih, diincer apa nih? Bentar dulu, ini diincer gimana? Mohon maaf nih, Ya, lanjut. Ya pokoknya kita ketemu di komunitas ini terus kita ya ngobrol, kan biasanya habis fellowship kita suka ngobrol, jadi kita ngobrol terus ya berasa nyambung, jadi ya kita ngobrol personal berdua. Jadi awal masuk komunitas ini kita ya nggak ada maksud buat cari jodoh. Aku awal masuk cuma buat ya nambah teman dan memperbaiki kerohanian gua. Makanya gua ke komunitas ini dan ya puji Tuhan kasih bonus gitu, ngasih seorang om kayak gini. Om lu astaga. Om. Padahal gini loh, padahal doi itu kan masih muda, kenapa panggil om gitu? Ya panggilan kesayangan lah. Ya om, dia biasanya panggil gue cincin. Wih, kayak langsung banget tuh. Oke deh, sekarang tadi kali ladies udah nih. Nah, Renal nih. Ya kan kayaknya kurang lengkap kalau cowok dia juga nggak jawab gitu ya. Sejak kapan kalian bisa maksudnya dari awal kalian kenalan terus ya kapan ya kan? Secara spesifiknya gimana, prosesnya gimana? Nah, itu gimana, Bu? Sebenarnya sih memang kalau dibilang dari awal kan awalnya itu memang dari komunitas ini gitu kan. Salah satunya adalah aku dipercayakan oleh Michael itu sebagai seorang sekretaris di kampus YC gitu kan, dan awal mulanya itu ya di Line gitu kan. Awal mulanya grup kampus YC ini tuh dibentuk sebelum di WA, itu kita buat dulu di Line dibentuk, tiba-tiba ada satu member masuk gitu kan. Seketika kan otomatis kan jiwa siapa di sini yang pernah jadi asyar gitu kan, jiwa asyar kita kan terpanggil gitu kan, ada masuk namanya Farica. Hai Ica, salam kenal gitu kan. Habis itu gimana, Bung? Prosesnya gimana? Kan nanya cowok yang tahu. Kan biasanya cowoknya yang nyamperin. Kan seketika kan langsung berawal dari mulai-mulai yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Seketika ada Michael lah, ada Marcel lah, ada Desmond lah,
ada Rena lah, terus ada yang lainnya gitu kan bilang wah 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 heboh lah gitu kan. Heboh, heboh. Terus? Heboh dan akhirnya ya bertemu dari komunitas ini bermula dari Line terus Wah, kita lain nih, sebenarnya lain. Oke. dekatnya itu sebenarnya udah lama gitu kan dari Hmm. bulan Juni ya kalau nggak salah ya Cah ya. Ayo, masa kalian lupa Ya, sih? Juni ya. Astaga. Kok kalian udah ini kok lupa tanggal kalian ya kan? Aduh, memanglah ini. Ya, dengan secara Iya, spesifik dong, Bung, dari awal bulan itu karena kan. memang benar. Jadi mulainya itu memang kenalnya banget itu mulai chat itu adalah dekatnya itu di bulan Juni gitu kan. Karena kan sebenarnya adalah komitmen kalau dari gue pribadi prinsipnya adalah nggak mau sesuatu yang terburu-buru gitu loh. Jadi ya udahlah start mulai kenalan dulu aja gitu kan. Mm-mm. Kenalan dari bulan Juni lama lah itulah ibarat kata kan sampai 2 bulanan lah Juni, Juli, Agustus gitu Mm. kan. Akhirnya Agustus dilegalkan oleh negara gitu kan. Dilegalkan oleh negara. Kacau. Dilegalkan sama Dilegalkan oleh negara ya udah akhirnya sekarang negara lah. besar kampus YC ya. Betul. Luar biasa. Terus gimana lagi, Bung? Ya pokoknya dari apa Agustus mulai tepat tanggal 5 terus sampai saat inilah gitu. Hmm. Gitu. Kalau untuk awal mula dekat. Oh, awal mula deketnya. Oke, aku mau nanya lagi nih sama Ica. Nah, waktu ketemu Renal, menurut perasaan kamu nih, ya perasaan kamu ya, ini jujur aja ya. Jujur aja sih ya. Perasaan kamu kalau ngeliat Renal bagaimana? Apa ya? Itu yang harus itulah. Ya, perasaan kamu gimana kalau ngelihat Renal tuh bagaimana? Awal ketemu apa? Ya enggak waktu awal kenalan, ya kan waktu awal kenalan nih sebelum kalian ketemuan. Awalnya aja sih. Eh, Mau awalnya kayak mau ketemuannya udah dari awal deh intinya. dari awal kita ngobrol pertama habis fellowship. Bah. Terus Kita ngobrol, ya gue lihat Rena orangnya humble, friendly, friendly, oke. lucu, Oke. ya kayak pencahayaan suasana lah di komunitas ini. Nah, terus nah, perasaan kamu gimana pas ngelihat Renal waktu fellowship? Ya, gue inget banget lagi fellowship dia sambil kerja. Nah, sambil kerja. Terus Ya, sambil kerja. tahu waktu itu kamu waktu kamu pertama kali hadir dia memang lagi kondisi Iya. kerja. Ya lanjut. Pertama kali gue fellowship di komunitas ini ada Rena lagi. Langsung diceng-cengin tuh pada sama semuanya emang kalian. Terus Terus habis fellowship. Renal dengar baik-baik nih Renal. Ya aja. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dia nanya-nanya soal kerjaan, soal gimana. Kayak jarang-jarang gitu cowok apa ya, biasanya kan cowok-cowok zaman sekarang nanyanya ini ya, lagi apa? Ya nggak sih? Lagi apa? Cowok-cowok kalau setuju bisa komen di chat ya. Nggak tahu nih. Karena memang kebiasaan cowok itu kata Ica ya. Ya, lanjut. Ya buat para cewek, kalian ngerasa garing nggak sih kalau ada cowok cuman tanya setiap hari Ya, lagi betul, apa, Ica, udah betul. makan apa belum, cewek mana, orang mana, garing nggak sih kalau kayak gitu? Betul, Cak, betul. Aku memberi oke kepadamu, Cak. Aku memberi oke. Ya. Buat para cewek nanya, orang mana, pap dong, pap, ini. Risih gitu loh sih. Jadi bagi gue Renaldi ya cowoknya yang beda lah. Oke, beda. Oke, satu beda. Terus apa lagi? Beda. Ya lebih nanya soal kerjaan, soal keseharian gue, soal aktivitas gue.
Jadi Wih, kesannya kayak ya jadi anak Tuhan tuh nggak boleh sama yang cowok-cowok di luar sana gitu. pasti tampil beda, betul betul. Ren, Ah, berarti Renal kan nih juga Renal denger nih kata doimu. Oh siap. Ya lanjut, Cak, lanjut. Mohon maaf nih. Renal juga dewasa ya. Wah, Ah, dewasa. Oke, dua tadi pertama friendly, terus yang kedua apa namanya lupa aku. Dewasa ya. Enggak, friendly, dewasa. Oke. Terus dia dewasa sepanjang masa PDKT kayak gue sharing masalah gue, ya bisa memberi solusi yang baik. beuh, Jadi mantap nih. walaupun mungkin gue kenal dia belum terlalu lama, jadi gue merasa nyaman aja gitu ketika gue Wah, sharing sesuatu sama dia. wah, luar biasa nih ya. Perasaannya merasa nyaman. Oke, Bung Renal lah. Bung Renal sendiri nih mau nanya. Ini gue mau nanya malu nih. Nah, perasaan lu sendiri kalau ketemu Ica gimana? Pertama kali ya. Yes, for the first time. For the first time ya. For the first time pertama kali ketemu ya awalnya kita tuh nggak pernah gue inget banget itu gue video call sama dia tuh cuma 2 kali. Wih, Kalau nggak meet diajak sama Rena, kalau nggak diajak sama Michael lah saat itu. 2 kali nah, doang gue video call sama Ica, ngelihat nah, mukanya langsung. Gue udah berpikiran bahwa karena prinsip gue dari dulu gue nggak pernah ngelihat perempuan itu dari yang namanya fisik. Karena gue percaya bahwa setiap orang wanita itu cantik. bah, Setiap ini wanita nih itu prinsip cantik nih, dan setiap para wanita itu cowok diciptakan katakan sama amin nih, Tuhan. para cowok nih katakan amin nih, betul. Oke lanjut, Jadi ini para jadi cowok sebenarnya katakan amin nih. jadi sebenarnya buat para jadi sebenarnya Jadi sebenarnya buat para cewek-cewek kalian nggak perlu merasa insecure karena apa? Percaya bahwa kalian ini spesial, kalian diciptakan Tuhan Yesus itu sebagai gambar rupa Dia bahwa kalian itu adalah spesial gitu di mata Tuhan. Dan Yes, gue menganggap sama seperti Ica adalah spesial gitu kan. Dan terus dan pada saat for the first time gitu kan tanggal 5 Agustus itulah momen dimana gue decide untuk yang namanya ketemu sama dia, bela-belain dari Bekasi ke Bogor. wah, ke bela-belain, wis Bekasi mantap nih ceritanya dari Beka menegangkan nih. Aduh, ceritanya menegangkan nih. dari Bekasi ke Bogor untuk kenalan kan sebenarnya gitu kan untuk nembak gitu kan, cuman kan sebenarnya kan orang bilang kenapa nggak nembak lewat chat aja, cuman kalau buat gue pribadi kurang gentle lah gitu lah kalau untuk cowok, maksudnya nembak by chat atau by call gitu kan. Akhirnya ketemu dan gue ngeliat bahwa ya gue nggak pernah mandang yang namanya fisik ataupun mukanya atau apapun gitu kan, tapi yang gue dapat yang for the first time yang gue lihat dari dia adalah dia adalah salah satu pribadi cewek yang dewasa gitu loh. Satu dewasa, yang kedua adalah keterbukaannya, kejujurannya itu luar biasa gitu loh. Bahkan di saat jujur ya teman-teman ya, di saat banyak banget di luar sana ya, I'm not judge woman yang di luar sana gitu loh. Cuman kayak buat gue pribadi kayak banyak banget mungkin ya di sana tuh banyak banget yang cewek yang masih nggak mau terbuka gitu loh dengan cowoknya or something gitu kan. Dan yang gue dapat adalah dewasa, kejujurannya yang luar biasa, sama yang ketiga ialah suportifnya tuh luar biasa. Baru pertama kali kenal, terus apa namanya, gue juga sharing sedikit masalah gue dan dia bisa menjadi orang yang pendengar yang baik dan memberikan saran, memberikan salah satu nasehat yang bijak juga gitu loh. Dan itulah yang mau gue dapat 3 itu gitu loh, dari dia dewasa, kejujurannya dan juga apa namanya, suportifnya. Suportif. Ica adalah cewek yang suportif, keren nih. Buat cewek-cewek harus ngelekat nih. Karakter suportifnya ini harus ada, ini kayaknya usah. Nah, sekarang Bung Renal Ica
Thank you. Nanti aku tanya-tanya lagi. Oke, sekarang perwakilan dari singles nih, Raya. Gimana nih kabar kamu ya? Halo, salam semuanya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, mau nanya nih, boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Kenapa gini loh? Ya kamu pernah kepikiran nggak sih untuk bilang, wah aku pengen punya cowok. Nah, pernah kepikiran nggak sih? Bagi setiap perempuan pasti pernah berpikir seperti itu ya. Siapa sih perempuan nggak pernah berpikir kayak aku pengen dia punya pasangan kayak gini, pengen dia punya pasangan yang harus begini, perfect banget deh, harusnya kayak gini deh, punya purpose apa ya? Kayak tipe masing-masing gitu. Semua pasti pernah dan aku pun pernah kayak gitu. Pernah, pasti semua cewek pernah. Ya, pasti semua cewek pernah. Nah, Ya. terus pas kamu seperti itu, kenapa? Ini aneh. Alasan kamu kenapa kamu mau menunda hal itu? Gini. Oke, aku ceritakan ya. Boleh, Jadi boleh lalu banget gitu ya. Teman-teman bisa langsung mendengarkan secara langsung gitu ya kan. Lanjut. Monggo. Jadi aku kan orangnya suka menyelesaikan masalah ketika aku tuh nggak suka orangnya yang kayak punya masalah terus lari dari masalah. Aku harus menyelesaikan itu gitu kan. Nah, tapi ada satu masalah yang nggak bisa aku selesaikan secara cepat. Apa tuh? Itu mempunyai pasangan Hmm. gitu. Itu adalah masalahku. Kenapa? Kenapa masalah itu yang bagi kamu masih ya bagi kamu nggak apa ya masih belum bisa terselesaikan. Nah, kenapa menurut kamu seperti itu? Nah, oke. Ya, ini baru mau jawab. Jadi, tapi kenapa aku tidak menyelesaikan, belum terselesaikan, bukan tidak menyelesaikan, belum terselesaikan, dan alasannya cuma satu. Bukan karena aku nggak mau mencari, bukan karena aku nggak mau deket sama laki-laki, enggak. Atau karena ada trauma sendiri juga enggak. Karena terlepas dari setiap masa lalu aku, baik buruknya masa lalu aku, itu aku jadikan pelajaran kan dalam kehidupan aku. Nah, kenapa aku masih mempertahankan sampai sekarang itu single? Aku mau jadi alfa dan omeganya Tuhan dulu. Ketika aku udah dapat alfa omeganya Tuhan, Tuhan gak akan ragu ngasih aku juru selamat yang mampu menuntun aku baik lagi gitu. Jadi kayak Ica, punya Renal relationship yang baik, cukup baik menurut aku karena aku adalah bagian dari seksi mereka gitu kan. Dan aku ingin memiliki yang baik itu. Cukup dulu aku pernah mengalami toksik, jangan sampai aku mengalami hal yang itu lagi gitu. Nah, Jadi kenapa aku mempertahankan sampai sekarang, ya aku mengejar alfa dan omeganya Tuhan dulu agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan mendapatkan hal yang baik, berkat yang baik dari Tuhan yang kita nggak bisa perkirakan, entah itu siapa, entah itu siapapun laki-lakinya kita nggak bisa memperkirakan. Terus kita bilang, Tuhan aku menerima, dan aku selalu bilang sama diri aku sendiri, Tuhan aku menerima keputusan segala rencanamu atas diriku, dan itu akan berjalan sampai Tuhan yang berkata, kamu sudah mendapatkan seseorang. Dan kalaupun sampai sekarang belum dapat, ya aku percaya berarti Tuhan masih membutuhkan aku lebih intim lagi terhadap dia. Gitu. Perlu intimasi, betul sekali ya, betul. Nah, terus mau nanya nih, mau tanya Ya, lagi nih sama kamu ya. Nah, silahkan. menurut kamu aja itu ya, menurut kamu bedanya single sama jomblo itu apa? Bedanya single sama jomblo ya? Ya, itu dia. Menurut kamu Iya, aja gitu. Oke, kalau single itu kan ibaratnya kalau menurut aku sendiri ya teman-teman. Kalau single itu kan kayak kita tuh bersyukur atas diri kita sendiri. Oh, hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan gairah untuk bersemangat untuk kedepannya kan, meskipun tidak punya pasangan, ya kan. Kalau jomblo itu terkadang ya kemarin aku denger ya dari seseorang bapak founder gitu, katanya jomblo itu mengasihani diri sendiri gitu. Wah, pendapat siapa itu? Kan mengasihani diri sendiri dan aku berpikir itu sebuah jawaban yang
cukup baik juga karena ya memang benar. Kadang kan orang nggak terima bahwa dia itu ngelihat kadang pasangan contoh lah, misalkan aku kan jomblo atau single lah nih ya. Terus ngelihat Hmm. pasangan Renal sama Farica gitu kan. Terkadang kan orang akan bertimbul rasa iri, dengki, ingin memiliki tapi tak sanggup gitu kan. Beh, Menggapai tapi tak bisa gitu kan. menggapai tapi tak bisa, ya kan? Terkadang Sudah mereka digapai, malah ditinggalin. Iya betul. Tuh. Terkadang mereka itu lebih terjun ke arah yang gue jomblo ya bahagia, tapi ternyata mereka pengungkapan itu adalah gue jomblo, gue juga pengen diperhatiin. Wah. Itu adalah ungkapan yang sebenarnya yang Nah. pengen mereka atau orang-orang yang mungkin mengalami ya. Aku nggak bisa sebutin siapa yang mengalami hal tersebut, tapi menurut aku single dan jomblo itu sesuatu yang nggak memalukan teman-teman. Pasti. Yang nggak memalukan karena apa? Terkadang kita itu lebih mencari tangan Tuhan, tapi tidak mencari wajahnya Tuhan. Ya, pasti. Ya. Nah, aku sedang mencoba cari wajahnya Tuhan, nggak cuma tangan Tuhan. Tuh, kenapa? Apa bedanya single dan jomblo? Ya begitu. Kadang jomblo tuh lebih kayak, nih gue jomblo tapi gue happy. Tapi sebenarnya gue jomblo tapi gue juga pengen diperhatiin. Tuh. Ini gue single nih, gue berkarir, gue punya skill lah gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh butuh dikuatkan. Iya. Sama-sama kan? Iya, sama-sama. Sama-sama mau apa ya? Pengen tuh dikuatin sama satu orang Yap. pendamping. Betul. Gitu ya. Yep. Oke. Mau nanya lagi sama Renaldi dan Ica lagi. Nah. Mau tanya sama kalian lagi nih. Mau cowok atau cewek silahkan ya. Mungkin dari kalian apakah kalian dari masing-masing kalian tertarik sama doi kalian ya? Contoh Renal tertarik sama Ica tertarik sama Renaldi hanya karena dia rupawan, nah hatinya tertuju pada Tuhan. Nah, dari pengalaman kalian pernah nggak sih kayak apa ya? Apa gua tertarik sama Ica karena dia cantik, gua tertarik sama Renal karena dia ganteng doang. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah hubungan kalian seperti itu atau bagaimana, Ren? Siapa mau jawab nih? Ica dulu atau Renal dulu nih? Mau ladies first atau terserah kalian mau ladies first atau boys first, ya kan? Coba. Pemimpin rumah tangga dulu. Pemimpin rumah tangga dong. Ayo Bung. Berat ya. Bung Renal dulu deh, baru Ica deh. Nah, kalau untuk yang kayak gitu, kalau gue pribadi nih ya, gue punya salah satu buat gue pribadi kenapa gue suka sama Ica adalah gue ketika gue mencari seorang wanita yang punya karakteristiknya layaknya seperti orang tua gue sendiri, seperti nyokap. Karena orang yang buat gue pribadi nyokap adalah salah satu cinta pertamanya gue, kasih sayang pertamanya gue, dan dia adalah salah satu orang yang bisa dibilang adalah orang yang luar biasa. Kenapa bisa ngebangunin anaknya, bahkan anaknya udah segede gini masih sering dibangunin kadang gitu kan kalau berangkat kerja gitu. Ketahuan nih kayak Renaldi. Orang yang friendly, orang yang dewasa tapi masih dibangunin. Wah, luar biasa ini. Luar biasa ini. Ren, lanjut. Gue pribadi ketika gue melihat Ica, gue nggak pernah yang namanya gini ya. Ketika kita beda ya gini ya. Cinta yang dimulai dengan yang namanya kasih dengan dimulai dengan yang namanya nafsu itu berbeda sekali lagi. Kalau cinta yang dimulai dari yang namanya nafsu pasti kita akan ngelihat fisik. Fisiknya itu berupa dari apa? Muka, body. Makanya kan orang banyak yang mencari something body yang modelnya kayak artis-artis Korea yang hidungnya mancung, kulitnya glowing gitu kan. Karena betul juga. Dan tapi gue pribadi gini, gue punya prinsip ketika gue dekat sama Ica, dan gue pernah bilang sama Ica gini, aku dekat sama kamu bukan karena dari fisik kamu, karena aku tahu bahwa fisik itu pada saat sudah tua itu akan berubah drastis. Cantik nanti tidak, kalau misalkan cantik pasti tetap cantik gitu kan, tapi kan yang namanya sudah tua pasti akan kendur. Mau seberapa pun kalian punya uang, kalian kenceng-kencengin muka kalian tetap akan kendur gitu loh. Banyak duit cuma mau. Nah, gitu. Itu juga betul. Banyak
banyak apa namanya, banyak keributan gitu kan. Jadi buat aku dan Hmm. ketika misalkan aku ngeliat Ica bahwa contoh ya misalkan, aku suka bilang kayak sama dia gini, "Aku nggak ngeliat kamu dari cantik kamu, karena aku tahu bahwa cantik itu bisa yang namanya, dengan perawatan, bisa dengan yang namanya kita facial atau lain-lain sebagainya. Tapi yang aku lihat adalah aku ngeliat terutama adalah dari hati kamu yang kamu tulus sayang sama aku, terus gue pribadi adalah, apa ya, dan gue pernah bilang gini, pada saat apa ya namanya ya, apa ya, waktu itu gue pernah bilang sama dia gini, kalau apa ya, jangan pernah merasa insecure dengan diri kamu ketika kamu kenal sama aku, kamu jangan pernah merasa insecure, kamu malu di hadapan banyak orang. Karena aku bilang bahwa orang banyak kok di luar sana yang, baik memperkenalkan pasangannya dengan baik gitu loh. Salah satunya adalah, banyak ya aktor-aktor di luar sana gitu, dan aku pribadi aku ngambil 2 aktor yang di Indonesia yang menjadi panutan gitu kan. Yang satu adalah, Ernest gitu kan, kalian tahu Ernest kan yang Prakasa. namanya Ernest Ernest Prakasa. Dia pernah bilang gini dalam salah satu, wawancaranya, dia bilang gini, "Cewek gue memang, bini gue itu nggak sepenuhnya cantik, nggak Hmm. sepenuhnya manis, Hmm. tapi gue tahu bahwa ketika saat tua nanti gue nggak akan pernah bosan ngeliat mukanya dia. Gue tahu bahwa cewek gue sampai tua pun akan seperti itu mukanya dan gue tetap sayang sama dia." Ernest pernah bilang kayak gitu, dan salah satunya lagi adalah Vino Gebastian. Vino Gebastian adalah salah satu orang, kalau kalian lihat Instagramnya, dia hanya follow satu orang doang followersnya, apa followingnya itu cuman Marcia Timothy doang, satu Wow. cewek doang. Bayangin, relationship goals banget itu. Nah, Hmm. jadi buat gue pribadi, buat orang-orang yang di luar sana gitu kan, sebenarnya nggak perlu kita mandang yang namanya fisik gitu lah. Tapi kita lihat cari hatinya. Kalau memang hatinya tulus, ada buat kita pertahanin orang yang kayak gitu. Ibarat kata gini, kesempatan nggak datang kali kedua gitu loh. Hmm. Kesempatan nggak bisa datang kali yang kedua. Kalau kalian udah dapat orang yang dapat perhatian, kalau kalian yang kalau misalkan kalian, merasa diri kalian yang contoh ya, misalkan kalian udah dapat orang yang perhatian dan kalian mungkin sedikit-sedikit rada-rada, keras kepala gitu kan. Contoh ya Hmm. misalkan ya di sini aku bilang juga, Ica pun juga kadang orangnya keras kepala. Tapi keras Wih, kepala, ngeyel, itu wih. pasti semua orang pasti punya gitu kan, semua orang pasti punya. Tapi aku pribadi bilang sama dia, ya karena aku sayang sama dia, ya udah, Eh. aku mau buat dia berubah gitu. Jangan menjadi orang yang keras kepala, jangan menjadi orang yang ngeyel gitu. Walaupun masih kadang-kadang masih suka sering sih gitu kan. Bah, ini nih. Cuman tetap nggak perlu, jadi aku ngelihat dia tuh dari hatinya yang benar-benar tulus Hati gitu. benar-benar tulus. Oke, sebaliknya ladies nih. Cak, gimana nih? Apa ya? Bagaimana sih sampai kamu tertarik sama Renaldi? Nah, Ya, mungkin kenapa kamu tertarik sama Renaldi? Nah, apa mungkin karena dia cakep doang atau mungkin dia bagaimana? Nah, kenapa kamu sampai tertarik sama Renaldi? Gimana? eh, yang buat gue tertarik sih. eh, Kalau soal ganteng atau fisiknya yang good looking, gua Gini Cak, kenapa kamu bisa tertarik sama Renal? Nah itu intinya itu aja. Kenapa kamu bisa tertarik sama si Renaldi? bukan dari fisik sih ya. Kalau yang good looking sih di luar banyak. Bah, Renal, gimana tuh? Lanjut. Maklum lah guys, kurang skincarean kita. Memang cowok tuh rata-rata kurang di skincare, jadi berbahagia buat mempercantik diri pakai skincare. Oke, lanjut Cak, lanjut. Kayak yang good looking sih pasti banyak. Cuman yang pemikirannya dewasa kayak dia, yang selalu ngingetin gue doa, yang selalu Waduh, ini nih. ngingetin gue doa, ngingetin gue kalau kemana-mana doa dulu, ngingetin gue buat saat teduh sama Tuhan. Itu Beuh. jarang. Ya juga benar. Lanjut lagi. Iya, kebanyakan cowok di luar sana kan ngingetinnya apa? Ngingetin jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Sebenarnya jangan lupa makan, jangan lupa tidur juga, kita kalau lapar kan makan gitu ya. Betul juga, betul. Lanjut. Kalau ngantuk juga tidur pasti. Cuman yang ngingetin
kita kadang hal seperti doa yang sering kita sepelein gitu. Apa kan itu sama pentingnya buat makanan rohani kita tuh dia ngertiin kayak gitu. Jadi, kayak apa ya, something spesial yang jarang dimiliki cowok lain. Wah, juga lah bagus. Berarti cowok for you boys nih kalian harus dewasa kayak Renaldi biar gitu kan. Ya kan biar prof gitu kan. Oke, thank you, Cak. Mau nanya lagi sama kalian berdua. Apa sih rahasianya ya? Apa sih rahasia kalian? Rahasia dari kalian itu hubungan kalian itu bertahan sampai sekarang. Nah, rahasia gimana sih? Start dari Renal atau Ica terserah bebas. Mau cewek Ica. duluan. Ya udah ladies first dulu deh. Yuk ladies. Tadi kan boys first, sekarang ladies first gitu. Yuk. Paling kadang hubungan itu bisa hancur kalau misalnya kita ketika ada masalah kita masing-masing pertahanin ego kita. Biasanya kan kayak gitu. Ada masalah, pendapat kita bersikeras, pendapat doi juga. Jadi sama-sama keras kepala akhirnya. Renal juga keras kepala katanya. Aduh. Oke, lanjut lagi, Cak. Lanjut. Berarti sama-sama keras kepala. Oke. lanjut. Juga. Jadi ketika kita ada masalah, kita di sini sih cenderung Renal yang banyak kalah gitu loh. Iya sih gue keras kepala, cuman rahasia hubungan kita ketika kita ada masalah kita turunin ego kita masing-masing. Turunin ego kita masing-masing tuh first. Terus? Iya. Terus terus apa lagi? Ayo, bisa Renal juga bantu jawab gitu ya kan? Terus penting namanya keterbukaan. Penting keterbukaan. Terus? Kalau ada apa-apa pasti kita sharing itu satu sama lain. Saling Terus sharing satu yang dengan ketiga itu penting namanya kepercayaan. Jangan terlalu kita jadi cowok terlalu posesif gitu. Lalu mau kemana sama siapa? Nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ. Cuman kita punya doi yang kehidupannya itu bukan buat kita doang gitu. Dia punya sahabat, dia punya keluarga, dia punya saudara yang apa ya namanya? Dia tuh hubungan sama saudara dan sahabat itu jauh lebih lama daripada kita gitu. Jadi nggak boleh terlalu yang namanya ngutang. Buat para cowok yang suka yang namanya tukang gitu. Ya. Walaupun jadi cowok yang nggak suka namanya tukang. Kalau kita udah percaya dia bakal suka ya udah. Wah, ini luar biasa banget. Kepercayaan dia. Luar biasa jadi kepercayaan. Betul, oke. Thank you, Ca, untuk rahasianya. Dan dari Bung Renal sendiri, apa sih rahasianya? Hubungan lo sama si Ca itu langgeng sampai sekarang. Nah, gimana rahasia? Dari lo sendiri. Nah, rahasianya bagaimana tuh? Kalau rahasia sebenarnya kan kalau secara garis besar kan udah dibilang sama Ica tadi ya semuanya gitu. Cuman kalau dari gue pribadi, gue pernah bilang sama dia gini sama Ica. Aku nggak mau hubungan ini itu cuma hanya sekedar pacaran. Jujur buat gue pribadi, gue udah jatuh tadi. Raya udah sempat sharing. Gue pernah jatuh dalam hubungan yang toxic relationship, paling relationship banget dengan punya pacar yang ngakang, ATM dipegang sama dia, kartu kredit dipegang sama dia, dan juga semua apa yang menjadi kepemilikan punya gue tuh dipegang sama dia dan diatur sama dia gitu kan. Dan ketika gue dapat seorang Ica adalah dan menjadi yang ada sama gue sampai saat hari ini adalah rahasianya adalah gue punya komitmen untuk yang namanya gue mau hubungan ini kepada jenjang yang lebih serius. Pasti. Gue mau kepada jenjang yang kepernikahan. Gue sempat bilang sama dia gini, kamu mau nggak yang namanya, ayo kita berjuang sama-sama. Mungkin waktunya agak lama, mungkin bisa 5 tahun atau bahkan 6 tahun atau 7 tahun ke depan. Kita baru merit. Tapi ayo kita build bareng-bareng. Gitu. Sama-sama berjuang ya. Sama-sama berjuang gitu. Iya. Dan yang menjadi itu satu komitmen. Yang kedua adalah
eh benar yang tadi Isya bilang adalah keterbukaan dan juga kepercayaan gitu kan. Keterbukaan dan kepercayaan ini penting banget. Karena buat gue pribadi, gue pernah bilang sama dia gini, gue nggak mau yang namanya ngelarang. Aku nggak mau yang namanya ngelarang kamu mau ketemu cowok siapa, mau sama siapa. Kamu tuh punya pergaulan banyak di luar sana. Karena kita percaya gini teman-teman. Kita kalau jadi orang, contoh ya, masih pacaran. Karena kan kalau di Alkitab bilangnya, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu murah hati, sabar gitu kan. Jadi pada saat kita mulai kita memulai relationship, kita harus bawa 9 buah roh itu dalam diri kita masing-masing gitu loh. Dan Ya, kita aplikasikan dalam hubungan kita. pasti. Nah, dan gue pun bilang sama dia bahwa ya kamu mau kemana, kamu mau ketemu siapa silakan. Yang penting kamu mau kemana kabarin. Jadi aku tahu bahwa oh kamu lagi di sini, kamu di sini gitu. Dan buat gue pribadi, gue nggak masalah gitu kalau misalkan dia nanti ketemu, contoh misalkan ketemu misalkan terus ada cowoknya, ya terus memang kenapa gitu kan karena gue percaya bahwa Tuhan bisa ngirim beberapa orang untuk jadi berkat buat kita gitu kan, baik tidak hanya untuk jadi pacar gitu kan, tapi bisa juga untuk yang namanya menjadi partner bisnis suatu saat nanti, bisnis bareng gitu kan, atau yang namanya opportunity yang baru yang kita dapat. Dan gue nggak pernah ngelarang itu sama dia. Dan yang Pasti. ketiga ialah ini paling penting sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya adalah buat gue pribadi adalah jangan pernah malu mengutarain apa yang menjadi masalah kita, baik dari masalah keluarga, finansial kita atau apapun. Teman-teman, aku boleh bilang sama kalian gini, aku mungkin sampai hari ini aku masih yang namanya mencari pekerjaan gitu. Dan aku bilang sama dia, aku masih nyari kerjaan. Dan aku bilang tabungan aku pun juga udah tidaklah banyak gitu, aku boleh bilang sama dia. Dan aku Iya. ceritain semua sama dia gitu. Dan puji Tuhannya luar biasanya, dengan luar biasanya dia kasih support gitu. Ibarat kata kalau main Mobile Legend, tau nggak sih kalian, dia itu kayak magenya, tau nggak? Kalau Yang main support ML tolong kasih jempolnya dong teman-teman. Yang kalau main ML nih. Ada yang main kalau Mobile kayak Legend nih gimana nih? kalau misalkan contohnya kalau misalkan darah habis nih. Wah, Ya, darahnya habis, dia datang sebagai support jadi Rafael lagi, wih ngisi darah Rafaela. lagi. Hmm. Gitu kan. Jadi ya buat gue pribadi rahasia kenapa bisa sampai sekarang masih bisa langgeng, satu komitmen, dua keterbukaan, kepercayaan, dan Hmm. ketiga ialah jangan pernah malu mengutarain apa yang menjadi masalah kita. Itu aja dari gue. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya Raya nih. Raya, Halo, ada apa? aduh, gini ya, kan kamu saat ini kan masih menjalani masa lajang. Nah, mau nanya Ya, nih, mau nanya boleh? Nih boleh lagi banget. ya. Kamu mengisi hari-harimu sebagai single single woman, single girl ya kan. Nah, kamu apa sih yang harus apa sih yang pengalaman kamu ya, yang kamu lakukan untuk mengisi hari-hari kamu sebagai single? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, yang aku lakukan dalam mengisi hari-hari aku tuh nggak cuma kan aku kan orangnya kerja, kuliah, terus ya udah setelah itu pulang ke rumah ya. Tapi aku bersyukur punya komunitas di mana bisa support aku kayak doa pagi ada, doa malam ada, terus kayak fellowship ini ada. Tapi aku juga selain itu aku punya doa pribadi sendiri gitu. Jadi punya doa pribadi sendiri. Jadi kalau orang bilang, "Ray lu single malam minggu jalan sendiri nggak takut?" Lah, kenapa harus jalan? Kalau bisa di rumah kenapa enggak gitu. Lakukan hal yang bermanfaat di rumah seperti kayak baca Alkitab, kita lebih mendalami firman Tuhan lagi, terus kayak lebih dekat lagi sama keluarga gitu kan. Iya. Ya teman-teman, sebelum aku single seperti ini, aku pernah yang namanya mengalami toxic relationship lah ya, bisa dibilang. Memang kami satu pelayanan gitu kan, satu pelayanan, satu gereja. Tuhan beri, aku kira Tuhan memberikan satu pelayanan, satu gereja ini adalah menjadi berkat buat aku. Ternyata Nah, enggak. Tuhan berkata lain, itu bukan menjadi berkat buat aku. Ternyata dia itu bisa jadi bumerang sendiri buat aku. Pertama, pasti. aku orang yang jadi gampang menyerah gitu. Gampang menyerahnya itu adalah aku nggak tahu siapa aku.
Iya. Aku nggak tahu Tuhan mau bentuk aku seperti apa. Yang aku tahu dan aku cuma satu, aku bisa mempertahankan hubungan sama dia apapun yang harus aku lakukan. Iya. Tapi Tuhannya, Tuhan jauhkan aku dari dia dan Tuhan kasih jawaban sama aku. Buat apa kamu mempertahankan Iya. seseorang yang nggak bisa berjalan bersama kamu? Dengan aku itu siapa? Ya Tuhan gitu. Iya. Buat teman-teman yang ngerasa sekarang lagi single gitu kan, ngerasa oke, fine, kita wanita atau laki-laki butuhlah sosok wanita. Laki-laki butuh sosok wanita yang support. Wanita pun butuh laki-laki yang support. Tapi buat apa kita mempunyai pasangan kalau jatuhnya kita hanya ke dalam dosa? Kalau kita jatuhnya hanya bukan mendapatkan kayak alfa dan omega kita bareng-bareng. Iya. Jadi kalau misalkan aku punya nih, aku menjalani hubungan aku dengan Tuhan, tapi pasangan aku nggak menjalanin itu, Iya. nggak menjalani hubungannya dengan Tuhan, sama aja itu namanya toxic relationship. Iya, pasti. Karena hubungan yang jujur, hubungan yang baik, hubungan yang harus kita jalani itu di mana kita saling rangkul gitu, saling bahu-membahu, bukan cuman contoh tadi Renal bilang kan dia nggak punya kerjaan gitu-gitu dan segala macam, ya Ica harus bisa mengerti. Iya. Dan itu yang harus kita pegang kalau kita punya pacar gitu. Dan aku nggak pernah malu kalau teman-teman aku sering bilang, lu single gini 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 ya. Aku cuma bilang it's fine. Tunggu Tuhan yang kasih jawaban buat kamu. Pasti. Ya. Dan Tuhan gak akan pernah nyanyiin kamu yang sekarang. Kalau kamu masih single sampai sekarang, aku percaya Tuhan mau lebih dekat lagi sama kamu. Iya, Gak pasti. ada waktu. Tuhan gak akan ngasih kamu waktu yang sia-sia. Gitu. Pasti. Nah, ya mau nanya lagi nih. Nah, gimana sih gini ya? Menurut kamu ya, pengalaman kamu ya, menurut kamu ya, kan kamu kan kamu kan masih menjalani sebagai single gitu ya. Nah, jadi single tuh Ya. bosen gak sih? Menurut kamu aja? Kalau single itu sebenarnya ada bosannya ada enggaknya. Gini ya. Nah, Ada bosannya ada enggaknya. Apalagi kan aku seorang wanita sih. iya. Nah, terus apalagi para ladies pernah merasakan lah pasti momen di mana single ya. Teman-teman aku ini punya pasangan semua. Sahabat aku tuh punya pasangan semua. Ica punya, sahabat aku satu lagi punya. Jadi Ica ini adalah sahabat aku yang pasangan yang paling bener lah istilahnya. wih, betul. Paling Wih, bener lah pasti. salut nih sama Renal Ica nih, salut. Tuh, lanjut. Ya, kayak gitu kan. Terkadang pasti bilang kayak gini. Kalau salah satu teman aku cerita sama aku, gimana sih cowoknya nggak bisa ngertiin dan segala macam. Aku cuma bisa jawab gini. Kamu tahu nggak kalau kamu ngomong kayak gitu, kamu bikin orang yang single itu bisa iri loh. Wih. Kenapa? Kenapa bisa iri? Contoh gini. Kan aku tadi bilang single itu bisa membosankan atau tidak kan? Iya. Membosankannya adalah aku wanita kan ya teman-teman. Iya tahu. Tahu kamu wanita, masa kamu apa sih ya kan? Udah pada tahu. Wanita itu kan pasti butuh perhatian ya. Bukan perhatian yang udah makan belum gitu bukan. Terkadang teman-teman perempuan itu ketika dia mau pasangan lebih terbuka cerita sama pasangan daripada orang tua terkadang ya kan. Ada hal yang gak harus kita ceritain ke orang tua, ya kita larinya ke pasangan dong. Ya seperti pacar lah atau sahabat sharing gitu kan ya. Aku mempunyai sahabat sharing gitu, tapi kan gak semuanya aku bisa ungkapin kan, gak semuanya bisa aku taruh dalam mereka semua kayak gitu. Pasti. Kadang-kadang yang membosankan itu adalah kadang aku butuh sosok laki-laki yang bisa support aku dalam segala hal gitu kan. Dalam karir aku, dalam kuliah aku, bahkan setiap pergumulan datang aku tuh pengen rasanya kayak lo datanglah kepada aku pengen cerita sesuatu. Tapi puji Tuhannya yang gak bosanin itu adalah aku diberikan Tuhan untuk sekarang aku single untuk belajar bahwa kamu sedang diberikan waktu untuk menunggu laki-laki yang tepat yang diberikan kepada kamu gitu. Jadi nggak pernah tuh aku ngerasa kayak dulu awal-awal aku single ya aku ngerasa bosan karena kan dulu
awalnya karena udah pacaran gitu kan, udah 4 tahun lamanya gitu kan, terus tiba-tiba harus kandas, terus tiba-tiba harus kayak sendiri, kayak ngerasa ada yang hilang gitu kan. Pasti ada Iya. yang ngerasa ada yang hilang. Tapi ternyata lambat laun, hampir aku udah mau setahun ini single, aku Iya. ngerasain bahwa, oh Tuhan mukjizatmu baik, Tuhan baik, Tuhan memberikan waktu aku untuk kayak berpikir lagi bahwa waktunya Tuhan itu akan diberikan pada saat yang tepat. Iya, pasti. Sama dengan hal yang aku inginkan gitu. Aku ingin pasangan. Ya, aku benahi dulu dong diri aku sendiri. Aku Iya. pengen dong pasangan yang berjalan sama aku dengan Tuhan gitu. Tapi kalau aku sendirinya belum terbenahi, ya Tuhan gak akan bisa kasih aku seiring Hmm. dengan langkahnya dia gitu. Nah. Sama aja dong aku ngalamin hal yang sama lagi gitu. Ya contohnya kalau misalnya mau relationship-nya kayak Renal sama Ica, ya aku harus memperbaiki diri aku dong. Pasti. Aku harus koreksi diri aku dong. Aku harus memiliki 9 buah roh dong. Paling setidaknya kalau memang nggak 9 ya 3 lah aku miliki gitu ya. Kalau emang 3 belum cukup, aku harus punya 9. Benar-benar harus punya 9 gitu. Jadi ya jangan pernah ngerasa kalau kehidupan single kalian, siapapun kalian yang single, gitu, siapapun kalian yang single, yang terbaik darinya adalah dirinya. Pasti. Maksudnya itu adalah Tuhan. Apapun yang kamu miliki sekarang, mau kamu punya sahabat dan segala macam, itu adalah yang terbaik dari Pasti. dirinya. Kalaupun sekarang kamu single, itu juga yang terbaik dari dirinya. Itu yang Ya. Tuhan kasih. Gitu. Oke, dan last nih, last terakhir buat Renal dan Ica. Nah, masing-masing dari kalian nih. What should you do? Nah, gimana sih lu yang lu pada harus lakukan, yang sepasang ini harus lakukan, yang bener-bener jadi hal yang penting buat kalian untuk ya biar hubungan kalian tuh sehat. Bung Renal dulu deh. Dari aku dulu, kalau dari aku pribadi gini, yang mungkin yang hari ini dalam in relationship sebenarnya gini, ketika kita mulai start untuk yang namanya decide untuk memulai pacaran, karena gini aku boleh bilang pacaran bukan ajang untuk kita coba-coba untuk mencari jati diri kita sebagai seorang lelaki, untuk para lelaki. Janganlah kalian mempermainkan perasaan wanita, karena jujur aku boleh bilang tadi Raya bilang setiap wanita setiap wanita tuh butuh yang namanya pengertian gitu. Bukan ngertiin secara udah makan atau belum, tapi pada dasarnya psikologinya membuktikan bahwa rata-rata wanita berpikir dengan yang namanya menggunakan perasaannya, sedangkan pria menggunakan logika dan juga pikirannya. Nah, jadi ada sesuatu hal yang nggak balance gitu. Nah, ketika yang pada saat kita mulai in relationship itu, ketika decide untuk yang namanya relationship, contoh tadi Raya bilang ya, Raya masih single, dan aku jujur boleh bilang sama teman-teman semua, sedikit sharing bahwa aku pun juga dulu pada saat menghadapi toxic relationship, dan aku pun harus yang namanya masa recovery itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu loh bahkan, dan aku punya pemikiran akan yang namanya nggak percaya akan yang namanya cinta. Iya. I'm not believe, aku tidak percaya lagi akan yang namanya cinta, aku tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta sejati gitu kan. Tapi pada saatnya Tuhan membuka pikiranku, Tuhan memberikan aku sebuah pengarahan bahwa Tuhan menciptakan kita adalah sepasang gitu, lelaki dan perempuan, bukan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Iya. Dan yang menjadi sebuah utama adalah ya untuk teman-teman yang dalam relationship, jadikanlah ketika kalian in relationship ya, janganlah pertama aku boleh bilang, mau misalkan kalian dekat dengan seorang wanita, pertama jujur ya aku boleh bilang, PDKT dulu aja, jangan mulai di set untuk yang namanya nembak gitu misalkan, buru-buru udah kenal belum belum kenal lama terus tiba-tiba nembak, mau nggak jadi pacar gitu kan. Jadi Iya. kesannya sesuatu hal yang diburu-buru, dan ending-nya pun juga pasti akan banyak yang apa namanya yang enggak Dipermasalahkan yang menjadi masalah gitu ya, jadi problem ya. betul, yang menjadi problem. Dan yang kedua adalah janganlah kita membesarkan suatu masalah yang kecil, dan janganlah kita ketika contoh gini, janganlah masalah kecil diperbesar, masalah besar diperkecil gitu loh. Jadi apapun yang ketika kita punya masalah gitu, jangan pernah yang namanya kita memperbesarkan masalah, karena aku boleh bilang gini,
ketika setiap hubungan yang dimulai dengan yang namanya konflik sampai kapanpun akan tetap konflik gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita in relationship, aku pernah bilang gini, aku menganggap Ica itu sebenarnya bukan sebagai seorang pasangan buat aku, tapi seorang murid yang aku layani. Dan aku Ya. punya prinsip gini, ketika aku melayani Ica, bahwa aku tunjuk Tuhan saat ini teman-teman ya. Contoh ya teman-teman ya, contoh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Maybe aku nggak tahu gitu jalan rencana Tuhan seperti apa. Tapi contoh mungkin ada sebuah insiden terjadi gitu dan tiba-tiba kita tidak bersatu. Aku bilang sama Tuhan bahwa aku tetap akan melayani Ica walaupun tidak ada status. Tetap kulayani, tetap kukasihi. Karena aku menganggap aku melayani dia gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus yang namanya dalam in relationship kita harus yang namanya memiliki pandangan kasih. Ya. Mulai sebuah hubungan harus pakai sudut pandang kasih. Ya. Kalau hanya sekedar nafsu, tadi yang aku bilang ya, kalau kita ngeliat dari fisik, terus tiba-tiba contoh nih teman-teman, aku boleh bilang gini, banyak anak-anak, jujur aku boleh bilang ya, banyak teman-teman aku di luar sana yang udah pada married. Terus tiba-tiba udah hubungan 1-2 tahun, terus tiba-tiba cerai. Kenapa? Karena ketahuan misalkan contoh istrinya udah nggak cantik lagi, abis ngelahirin badannya gede banget. Iya, ya, betul. Aku pernah marahin temanku gini, cowok bilang gini, waktu itu, dan dia akhirnya puji Tuhan nggak sampai cerai gitu. Jadi beda keyakinan, dia saudara kita. Aku bilang gini, lu tolol. Kalau misalkan lu ceraiin cewek lu, bini lu dengan lu alasan bini lu nggak akan cakep lagi. Sekarang gua tanya, lu cari di luar sana semua cewek yang lu ketemuin, kalau misalkan habis kelahiran pasti badannya akan gede. Iya. Pasti tua pun juga dia akan kendor semua badannya. Mau payudaranya, mau mukanya, mau pipinya semua akan kendor. Mau lu tarik pakai benang, mau lu setrika muka, kayak itu akan tetap kendor gitu. Iya. Lu udah yang namanya udah married, nggak perlu bawa-bawa sifat kekanakan gitu. Dan Ya. itu pemikiran menggunakan hawa nafsu gitu. Iya. Dan rahasia untuk teman-teman yang in relationship saat ini adalah yang pertama tadi aku boleh bilang tadi lupa kan. Yang pertama adalah kalian melayani, anggaplah pasangan kalian itu sebagai kalian melayani dia. Iya. Yang kedua, jangan membesar-besarkan suatu masalah yang ada. Jika masalah itu sudah selesai, udah larut gitu. Yang kedua, punya prinsip untuk para cowok terlebih lagi ini karena kan cowok punya ego yang lebih tinggi ketimbang cewek ya. Iya. Punya prinsip yang namanya seperti air. Mengalir aja. Tenang. Ceweknya punya, misalkan contoh ceweknya punya keras kepala. Terus nggak bisa dibilang ya udah ngalah, sabar gitu kan. Terus yang terakhir adalah janganlah memandang sesuatu itu menggunakan yang namanya kacamata hawa nafsu, tapi gunakanlah pandangan kasih gitu loh. Karena Pasti. aku mengasihi Ica sama seperti Tuhan Yesus mengasihi aku, dan sama seperti aku pun mengasihi diriku sendiri. Dan ini terakhir dari aku buat teman-teman yang in relationship saat hari ini adalah mungkin yang pada saat hari ini juga masih mencari jodohnya. Aku bilang sama kalian gini, dulu salah satu youth pastor kita, Christopher Tepiheru pernah bilang kayak gini, kalau lu mau cari pasangan yang jadi anak Tuhan, lu harus jadi anak Tuhan dulu. Pasti. Kalau lu mau cari pasangan yang cinta sama Tuhan, lu harus cinta Tuhan dulu. Iya. Kalau lu mau cari pasangan yang benar-benar di dalam Tuhan, lu dulu yang harus di dalam Tuhan. Yap. Gitu. Jadi buat kita semua, aku boleh bilang sendiri itu bukan berarti sebuah kutukan gitu. Single bukan berarti sebuah kutukan, kita nggak ketemu ini. Jujur teman-teman, aku pun kalau misalkan masalah single, kakakku pun yang paling tertua saat ini udah umur 39, dia itu belum married. Masih mencari pasangannya gitu kan. Jadi dan dia tetap keep enjoy gitu loh, enjoy hidupnya dia. Dan Raya pun bilang tadi, single bukan berarti kutukan. Enjoy aja hidup kalian. Bosen pasti bosen ya, tapi kita nggak ada kata bosen selagi kita mencari akan suatu kebenaran firman Tuhan. Kita selagi kita Pasti. mengasihi sendiri ya. Itu sih dari aku. Oke, Ica.
Nah, gimana sih pesan buat teman-teman yang lagi menjalani relationship nih, Cak? Nah, what should they do? Apa yang harus mereka lakukan gitu ya? Sama seperti kalian. Nah, apa yang mesti mereka lakukan dan bagaimana sih caranya biar hubungan mereka itu sehat? Nah, menurut kamu gimana? Ini udah diwakilin sama Renaldi. Apa yang gue pikirin, cuman gue cuma menambahin buat para cewek yang belum punya, jangan jadi cewek yang murahan, jangan As cuma sekedar imit gombal, "Ih, kamu cantik ya, gini gini gini, manis segala macam." Terus akhirnya tuai, dan dengan PDKT cuma sebentar, belum mau aja gitu jadian tanpa iya, mengenal dalam lagi gitu. Cuman nah, terus buat yang udah in relationship, jangan lupa untuk mengajak Tuhan dalam hubungan kalian. siap. Eh, jangan jangan dijadiin ajang pacaran cuma karena lu bosan gitu. Nah, pasti. Tapi sama-sama sebagai anak Kristen ya, sama-sama kita bangun kerohanian kita sama doa kita. Hmm, Jadi apa namanya, kerohanian lu terbangun, jadi hubungan lu pun sehat, dan siap. jangan lupa ketika kita udah bangun kerohanian kita, kita buah yang udah kita dapat itu kita sebar buat orang-orang sekitar kita kayak sahabat kita. Mungkin kita kalau kalau punya sahabat yang masih dalam toxic relationship, kita apa namanya, kita nasihati, kita jadi teladan lah Siap. buat orang luar sana yang masih pasti. Gue punya sahabat yang masih dalam hubungan tuh beda agama, Siap. dan gue pengen coba namanya sebagai sahabat ya, apa namanya, keadaan hubungan gue tuh gue bagi ke mereka Siap, pasti. aja sih. Oke, Raya, last buat kamu Raya. Kita sebagai single Kristen nih, nah what should we do biar masa-masa single kita itu nggak membosankan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai single Kristen biar kita bisa menjadi contoh yang baik buat single-single yang lain, biar juga pada saat kita menjalani relationship juga kita bisa jadi contoh buat pasangan kita untuk ke depannya. Nah, gimana caranya biar kita jalani single itu nggak membosankan dan bisa membawa berkat buat orang lain? Oke, teman-temanku yang terkasih, gimana caranya kita biar kita tuh gak membosankan. Kalau aku pribadi ya, pertama yang aku lakukan adalah aku serahkan diriku pada Tuhan. Kenapa aku bilang aku serahkan dulu diriku sama Tuhan? Aku akan berkata gini sama Tuhan, Tuhan, aku berikan hatiku kepada Engkau, biarlah Engkau yang menyimpannya dengan aman, dan saat menjadi lebih baik dari yang terbaik darimu, Dia akan membuatku yang tadinya tunggal menjadi dua. Itu yang pertama aku lakukan. Yang kedua, yang ngerasa bosen gitu, single, kayaknya gak have fun gitu. Cari komunitas atau cari orang-orang yang bisa support kamu dalam hal beriman, nggak cuman hal duniawi, teman-teman. Karena kan kalau hal duniawi ya kita bisa dapat dari mana aja gitu. Ya bisa dari internet, dari apapun kita bisa dapat. Ya hal beriman ini ya dari internet kita bisa dapat. Tapi terkadang kita nggak paham gitu kan. Kadang kita kurang paham, lebih paham memahami yang hal duniawi daripada hal yang beriman gitu. Jadi ya kita cari komunitas atau orang-orang yang mungkin, bisa ngerti kita kayak sahabat atau segala macam, dan have fun sama sahabat kita gitu, sama, komunitas. Contoh komunitas yang aku alamin sekarang ya ini Kampus YC gitu kan. Dan, yang ketiga yang aku lakukan adalah percaya akan janjinya Tuhan. Percaya akan janjinya Tuhan. Ya Tuhan berikan aku sekarang hidup yang single, bukan berarti aku nggak bisa dapatkan, boys atau laki-laki yang baik. Tapi aku percaya Tuhan lagi siapin laki-laki yang baik. Dan buat teman-teman yang masih single sekarang, lakukanlah, yang engkau inginkan atas dasar Tuhan inginkan. Jangan lakukan yang engkau inginkan atas dasar pikiranmu saja.
karena dampaknya itu nggak akan pernah berjalan dengan baik. Kenapa aku bisa bilang dampaknya nggak akan pernah berjalan yang baik? Itu sudah pernah aku coba. Aku coba menjalani relationship aku selama 4 tahun, men apa ya, menegakkannya, kayak coba untuk kayak ngebangun lagi, tetapi tetap nggak bisa. Karena apa? Salah satu dari kitanya nggak mengenal Tuhan. Maksudnya tuh nggak mengenal Tuhan tuh, ya dia kenal Tuhan, cuman nggak berjalan bersama Tuhan hubungannya. Itu adalah, contoh toxic relationship. Jadi ketika kamu single, ketika kamu nggak punya pasangan, itu bukan suatu yang hina, teman-teman. Itu bukan suatu yang hal perlu dipermalukan. Tapi jadikanlah singlemu itu sebagai pembaruan pembentuk kamu lagi, lebih baru lagi. Jadi Alpha dan Omega lalu Immanuel. Ketika kamu sudah dapat ketiga itu, percayalah Tuhan akan memberikan kamu. Dan sekarang biarkan Tuhan yang simpan hati teman-teman yang single, hati teman-teman yang terluka, hati teman-teman yang belum siap membuka hati. Biarkan Tuhan yang simpan dengan aman bagi teman-teman. Dan saat teman-teman sudah lebih baik dari yang terbaik yang Tuhan berikan, dia akan membuat tunggalmu itu menjadi dua. Jadi menjadi dua. Menjadi dua itu bukan berarti kamu harus kayak, ya berarti aku kalau kayak gini ntar aku dapat toxic relationship lagi dong. No. Tapi menjadi dua di mana kamu menjalani hubungan kamu dengan pasangan kamu dan Tuhan. Hindari toxic relationship ya teman-teman. Aku udah ngalamin 4 tahun, dan pemulihan itu memang nggak mudah, kata Renal benar, pemulihan itu nggak mudah. Akan ada pasang surutnya bagi kita. Bahkan yang Renal bilang ya, benci akan hal cinta, ya aku juga pernah kayak gitu. Aku nggak mau yang namanya kenal laki-laki, aku yang namanya tertutup dari segi perasaan gitu, sampai benar-benar sebenci itu sama yang namanya membuka perasaan gitu. Tapi aku disadarin lagi bahwa, yuk jadi single itu bukan hal yang malu, bukan hal yang patut dipermalukan, tapi bagaimana kita dibentuk menjadi sebuah mutiara yang berharga, mutiara yang bersih, mutiara yang disimpan aman, dan pada saat yang tepat mutiara itu akan bersinar. Itu sih buat teman-teman. Jadi kayak lebih lagi taruh harapan kita ke Tuhan. Jangan cuma cari tangannya aja, tapi cari wajahnya Tuhan juga. Oke, semangat buat teman-teman yang single. Enjoy your life, love yourself. Jika kamu sudah mencintai Tuhanmu dan diri kamu, Tuhan akan. Thank you Yaya, thank you Renal, thank you Ica untuk ngobrol bareng kita. Semoga kalian bisa enjoy your activity day. Dan Farica dan Renal, thank you banget. Hubungan kalian semakin langgeng sampai ke pernikahan nanti, amin. Terus saya enjoy your single, karena nanti suatu saat lo akan dapat pasangan yang lebih tepat dan yang luar biasa. For you guys untuk sharing bareng pada hari ini.